HM Video. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Pertarungan antara Nabi Isa bin Maryam atau disebut juga Yesus melawan iblis. Pertemuan antara Yesus dengan iblis terjadi terakhir kali sebelum peristiwa Mutawafika. Jumpa lagi bersama Kak Dai dengan Kak Dai YouTube dengan tema Nabi Isa bin Maryam atau disebut juga nama Yesus dan iblis pun tahu Tuhan mereka adalah Allah, Tuhan yang Esa. Allah di dalam Alkitab Injil, Allah adalah Esa. Injil Galatia 3:20 tertulis, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Dan di dalam Efesus 4:6 tertulis, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dan di dalam Roma 10:1 tertulis, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Dalam Kolose 1:6, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Dalam Ulangan 6:4 tertulis, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Yesaya 4:46, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Dan dalam Markus 12:29-33 tertulis,
Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Pada Markus 12:32 tertulis, "Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, 'Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia.'" Dalam Roma 10:12 tertulis, "Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya." Dalam Yohanes 17:3 juga tertulis, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Dan di dalam Roma 3:29-30 tertulis, "Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain." Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Iblis dalam Alkitab Injil. Lukas 10:18, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Petrus 5:8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Wahyu 20:10, "Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya." Matius 25:41, "Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.'" Korintus 11:14, "Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang."
Pertarungan Yesus melawan iblis. Di dalam Injil Matius 4:1 tertulis, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Rise from your grave. Lalu datanglah si iblis dan berkata kepadanya, "Jika engkau utusan Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Di Injil Matius 4:4 tertulis, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau utusan Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Dan di Matius 4:7 tertulis, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Dan akhirnya di Injil Matius 4:10 tertulis, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti." Dan memang terbukti benar, iblis dan Yesus Tuhannya adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Iblis pun pada akhirnya lari dari pandangannya Yesus yang utusan Allah tersebut.
Seperti tertulis pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Kesimpulan dari Alkitab Injil sudah sangat jelas tertulis bahwa Tuhan Allah adalah Tuhannya semua bangsa di dunia. Karena Tuhan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah, dan Tuhan Allah adalah Tuhan yang esa. Dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116 terbukti bahwa orang Nasrani, yaitu semua pengikut ajaran Nabi Isa bin Maryam atau Yesus, yang semua pengikut ajaran Nabi Isa bin Maryam menyebut mereka adalah orang Nasrani, yang mana orang Nasrani tersebut pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu orang Nasrani bertuhan tiga, yaitu bertuhan Bapa Allah, Isa atau Yesus, dan Bunda Maryam. Dan yang paling penting adalah, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti." Maka pergilah si iblis dari hadapan Nabi Isa bin Maryam atau disebut Yesus oleh orang Kristen. Kadai hanya satu.